Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fani Fajriah dan ini rekan saya Ajeng Ajahra. Kami perwakilan dari kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Miftahul Huda Subang. Pada kesempatan kali ini, kami mengikuti perlombaan dalam bidang komersialisasi riset teknologi tepat guna. Sebelumnya, perlu diketahui salah satu masalah utama dalam negara kita adalah timbunan sampah. Sampah di Indonesia terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan konsumsi. Karena peristiwa ini, jadi kami memutuskan untuk memperlihatkan kepada seluruh Indonesia bahwa dengan teknologi tepat guna membantu permasalahan pada negara kita saat ini. Maka dari itu, judul makalah yang akan kami sampaikan yaitu komersialisasi mesin termal pemusnah sampah MTPS hasil dari teknologi tepat guna Desa Bojonegara, Kecamatan Tambak Daan, Kabupaten Subang. Masalah sampah di Indonesia setiap hari makin rumit. Gimana enggak, penduduk kita udah nyampe 286 juta jiwa di semester 1 tahun 2025. Banyaknya orang otomatis bikin konsumsi juga naik, dan akhirnya sampah pun menumpuk. Data dari KLHK menyebutkan total sampah kita tuh sekitar 68, juta ton per tahun. Dan yang paling banyak adalah sampah organik, sekitar 41,27%. Nah, yang jadi masalah di desa-desa sama daerah yang masih tertinggal, pengelolaan sampahnya belum benar-benar jalan. Menurut data BPS 2023, 70% lebih desa masih membuang sampah ke lubang atau dibakar. Bahkan ada juga yang membuang ke sungai, sekitar 5,8%. Bayangkan, itu membuat dampak polusi, penyakit, dan sebenarnya membuang peluang ekonomi juga. Di tahun 2024, data dari SIPSN menunjukkan ada 34 juta ton lebih sampah yang tercatat, tapi yang bisa dikurangi baru 13%, dan yang berhasil ditangani sekitar 46%. Artinya, hampir separuh sampah masih belum keurus. Ini menunjukkan kalau sistem pengolahan sampah di banyak daerah masih lemah banget. Contohnya di Jawa Barat, termasuk di Kabupaten Subang. Di sana, tiap hari ada 345 meter kubik sampah yang tidak terkelola. Tapi, yang bisa dikelola hanya 158 meter kubik. Sisanya masih numpuk. Dan parahnya lagi, sistem pengelolaannya masih pakai cara-cara lama, kayak open dumping, bakar terbuka, atau sanitary landfill. Cara-cara ini bukan solusi jangka panjang, malah nambah masalah banyak polusi dan banjir. Dari latar belakang yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi, didapatkan beberapa rumusan permasalahan mengenai penelitian ini. Di antaranya, yang pertama, bagaimana karakteristik dan cara kerja teknologi mesin termal pemusnah sampah atau MTPS minim asap yang dikembangkan secara lokal. Yang kedua, sejauh mana kesiapan teknologi MTPS untuk dikomersialisasikan berdasarkan analisis teknologi readiness level atau TRL. Yang ketiga, apa saja potensi manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan dari penerapan MTPS di tingkat rumah tangga dan komunitas. Dan yang keempat, strategi apa yang tepat untuk menghilirisasikan dan mengkomersialisasikan teknologi MTPS secara berkelanjutan di Indonesia. Mari kita bahas lebih lanjut. PT Abasta Technology Application merupakan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi tepat guna, khususnya dalam pengembangan dan produksi alat pemusnah sampah ramah lingkungan. Berbasis di Kampung Kebon, Desa Bojonegara, Kabupaten Subang, Jawa Barat, PT Abasta hadir sebagai solusi atas permasalahan pengelolaan sampah yang masih menjadi tantangan di berbagai daerah di Indonesia. PT Abasta memiliki visi untuk menciptakan inovasi teknologi yang tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga berdampak nyata secara sosial dan ekologis. Salah satu produk unggulannya adalah mesin termal pemusnah sampah MTPS yang telah digunakan di berbagai skala mulai dari rumah tangga hingga tingkat desa. PT Abasta terus mendorong hilirisasi teknologi lokal agar mampu bersaing di pasar nasional maupun global. Berikut ini adalah sertifikat hasil pengujian emisi udara yang dikeluarkan oleh Laboratorium Pengendalian Kualitas Lingkungan atau Perumda Tirtawening Kota Bandung. Sertifikat ini merupakan bukti resmi dari hasil pengujian yang dilakukan terhadap dua contoh uji emisi. Pengujian ini dilakukan atas permintaan PPK OP Pertanian Pangan BRIN yang berlokasi di Jalan Rancaikek kilometer 24,5 Lingkar Rancaikek, Subang. Dokumen yang sedang ditampilkan adalah nomor induk berusaha atau NIB milik PT Abasta Technology Application. NIB ini diterbitkan oleh Sistem Online Single Submission atau OSS berdasarkan data yang diunggah langsung oleh pelaku usaha dan berlaku secara nasional. Sekarang kita butuh banget solusi baru. Salah satunya teknologi pengolahan sampah minim asap buatan Pak Suryanto Adi Surya. Alatnya itu dikembangkan oleh PT Abasta Technology Application dan udah kerjasama juga sama BRIN. Keren kan? Mereka bikin dua jenis alat, satu buat rumah tangga, satu lagi buat skala desa. Yang rumah tangga ukurannya kecil, portable, jadi bisa dipakai di rumah. Sementara yang besar ukurannya 8 meter kubik, cocok buat komunitas. Dua-duanya bisa ngebakar sampah.
Minim asap, hemat energi karena pakai tenaga surya dan gampang banget dipakai. Cuma pencet satu tombol doang, langsung nyala otomatis. Cocok banget buat ibu-ibu rumah tangga. Dari sini, segi teknologinya, alat ini pakai prinsip tungku tradisional kayak hau, tapi dimodif jadi modern. Pembakarannya dari atas ke bawah pakai blower 12 volt. Sumbernya tenaga dari panel surya. Udah gitu dilengkapi sistem wireless, jadi bisa dikontrol dari jauh. Inovasi ini juga peduli sama lingkungan. Sistemnya dilengkapi water trap. Jadi asap yang keluar itu disaring dulu pakai air biar enggak nyebar polusi. Bahannya pun gampang ditemuin di pasaran, kayak drum bekas, besi, blower kecil, panel surya, dan lain-lain. Jadi bisa dibuat secara lokal dan murah. Buat skala besarnya, alat ini juga tetap ramah lingkungan. Lapisannya pakai pembakaran api, terus ada sistem semprotan air di cerobongnya. Sistem kelistrikannya juga pakai remote, jadi tanpa ribet. Terakhir, kita lihat juga dari sisi ESG-nya. Secara lingkungan, alat ini bantu banget mengurangi asap dan limbah. Secara sosial, warga jadi bisa kelola sampah sendiri, terus residunya bisa dijadiin paving block. Sedangkan tata kelola kerjasama dengan BRIN bikin pengembangan alat ini makin profesional dan bisa diandalkan. Inovasi alat pengolah sampah minim asap hasil karya inventor lokal menjadi solusi tepat guna yang efisien, ramah lingkungan, dan mudah diakses oleh masyarakat, khususnya di wilayah padat penduduk dan daerah dengan infrastruktur pengelolaan sampah yang terbatas. Teknologi ini dikembangkan oleh Bapak Suryanto Adi Surya, warga Desa Bojonegara, Kecamatan Tambakdahan, Kabupaten Subang. Beliau tergerak karena keresahan terhadap sampah di lingkungannya yang kunjung teratasi, serta kurangnya teknologi praktis dan terjangkau yang bisa diakses langsung oleh masyarakat. Berbekal semangat dan pendekatan trial and error, beliau berhasil menciptakan alat pembakar sampah tertutup minim asap menggunakan bahan-bahan lokal. MTPS ini, yaitu alat pemusnah sampah dengan sistem pembakaran tertutup, tidak menimbulkan asap berbahaya karena dilengkapi sistem pengatur suhu, blower otomatis, dan penyaring asap atau wet scrubber. Alat ini tidak bising, hemat energi, dan desainnya kompak sehingga cocok digunakan di wilayah padat, perumahan, sekolah, hingga desa dan wisata. Sisa pembakarannya berupa abu bersih yang bahkan bisa dimanfaatkan menjadi kompos, paving block, atau batu bata. MTPS ini tersedia dalam dua skala, yaitu ada skala kecil yang berukuran 1 kubik atau setara dengan 5 karung sampah, dan skala besar yang berukuran 8 kubik atau setara dengan 1 dump truk sampah. Dapat diartikan secara mudah untuk mengaplikasikan mesin ini. Untuk mesin skala kecil, cukup dengan memilah terlebih dahulu sampah. Pisahkan untuk sampah kaca, logam, dan kaleng. Lalu dilanjut dengan memasukkan sampah ke dalam tabung, nyalakan api dari atas. Setelah api stabil, pintu ditutup dan blower dinyalakan dengan remote. Proses pembakaran berlangsung sekitar 15 menit. Setelah suhu turun, lalu alat dimatikan. Dan untuk skala besar, prosesnya mirip sekali, tetapi menampung volume lebih banyak dan memerlukan waktu sekitar 30 menit. Sampah harus sudah dipilah dan sisa hasil abunya dapat digunakan untuk paving block, dan air semprotan asap bisa menjadi pestisida organik. Untuk biaya produksi MTPS ini relatif terjangkau. Untuk skala kecil sekitar 10 juta rupiah, dan untuk skala besar sekitar 200 juta rupiah. Dengan harga tersebut, masyarakat sudah bisa memiliki alat yang ramah lingkungan, tidak butuh listrik besar, mudah digunakan, dan bisa menjadi sarana edukasi pengelolaan sampah yang mudah. Nah, teknologi ini sangat berpeluang untuk dikomersialisasikan, terutama di daerah-daerah yang belum mempunyai sistem pengelolaan sampah mandiri. Untuk target pasarnya yaitu luas, seperti pemerintah desa, sekolah, komunitas, lingkungan, LSM, RT, RW, rumah tangga terpadu. Daerah yang telah menggunakan MTPS ini yaitu ada Panembong, Kabupaten Subang 1 mesin, Dalupang, Kabupaten Subang 2 mesin, Mamasa, Sulawesi 1 mesin, dan Desa Kertajaya, Kabupaten Subang 1 mesin, dan yang terakhir, Desa Bojonegara, Kabupaten Subang 1 mesin. Rencana daerah pengguna MTPS yaitu ada Desa Wantila 1 mesin, Desa Katsomalang 1 mesin, dan Desa Balinding 1 mesin. Model bisnis yang bisa dikembangkan yaitu dengan penjualan langsung kemitraan, distribusi kerjasama program pemerintah seperti bank sampah atau program CSR perusahaan. MTPS ini inovasi lokal mempunyai potensi besar untuk menjawab tantangan pengelolaan sampah di Indonesia. Inovasi ini bukan hanya teknologi, tapi juga membuka peluang untuk kemandirian lingkungan, pemberdayaan ekonomi lokal, dan edukasi masyarakat menuju zero waste community. Mari kita dukung inovasi-inovasi lokal seperti ini agar terus berkembang dan memberikan dampaknya. Jadi intinya, alat ini bukan cuma alat, tapi solusi nyata buat masalah sampah yang makin berat, terutama di daerah. Dan kalau dikembangin serius, teknologi ini bisa bantu banyak banget orang dan lingkungan ke depannya.